gimana kita meresponi proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita ini. Ketika aku mau ngeluh, aku tuh jadi ke flashback, nengok ke belakang, wah gila penyertaan Tuhan di hidup aku tuh udah luar biasa banget. Kalau hari ini Tuhan izinkan aku ngelewatin banyak masalah, aku tuh selalu percaya di ujung masalah aku itu ada Tuhan. Karena di tengah masalah yang kita hadapi, ketika kita mengucap syukur, kita kan tetap melihat kebaikan Tuhan. Lewat setiap proses dan bentukan yang Tuhan izinkan terjadi itu, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang high value. Shalom Faith Fam, welcome back to Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Kembali lagi di program yang kita sayangi dan kita cintai, Faith Minutes, dan saya di sini William akan membantu tayangan podcast Faith Minutes hari ini. Hari ini kita bakal membahas soal hope in failure, dan hari ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh seorang perempuan yang cantik, intelligent, sporty, dan kalau Faith Fam sering ibadah, khususnya di perayaan Natal, ini udah nggak asing dengan clue-nya tuh lambaikan tangan di udara. So please welcome Kak Abel! Yang di studio mana suaranya? Luar biasa banget Kak, thank you banget udah hadir hari ini. Dan aku tuh sama Kak Abel udah kenal dari lama ya Kak sebenarnya Kak. Oh iya udah lama banget udah lama banget ya Kak, dari SD kurang lebih, nggak bohong. Dari aku nge-LO-in Kak Abel dari jadi MC, dan seru banget Kak, dan aku sadar kayaknya kita nggak pernah ngobrol yang deep, dalam, dan juga sharing-sharing kali ya Kak ya. Iya benar. Tapi sebelum kita sharing-sharing, boleh dong Kak Abel perkenalan dulu ke Faith Fam. Oke. Namanya siapa, kesibukannya apa? Oke. Halo Faith Fam, perkenalkan nama aku Abel. Kalau di gereja, seperti yang tadi William udah cerita, kurang lebihnya aku pelayanannya sekarang di gereja sebagai MC, dan dulu aktif juga di KPA, di Faithians Community. Dan kalau ditanya sibuknya apa? Sibuknya I'm a corporate girl in communication industry who love apa ya? Love traveling and running, tapi bukan lari dari kenyataan ya, tapi lebih ke running yang olahraga. Olahraga ya Kak ya. Dan Kak Abel tuh udah banyak banget accomplishment ini ya, half marathon ya Kak ya. Udah ada berapa half marathon Kak diikutin Kak? Aduh dibocorin lagi. Half marathon udah 3 kali half marathon ya? sih. Ada di mana aja nih Kak? Ada di mana? Ada di acara-acara. Acara-acara ya. Teman-teman kalau mau lihat ada di sini. Oh ada ya, ada. Di sini gitu ya. Dan Kak Abel tuh juga yang aku kenal, dia adalah mantan ketua Faithians ya Kak ya? Iya, pernah jadi ketua Faithians. Pernah jadi ketua Faithians tahun 2020 sampai 2023. Berarti waktu COVID banget tuh ya Kak ya? Iya, waktu yang ibadahnya cuma pelayan doang, depannya kosong ya Kak ya? Iya. Seru banget ya di situ ya. Kita kayak di sana tuh pasti bakal mentalnya teruji banget karena jadi ketua di saat lagi transisi ya kayak COVID-19 ya. Dan juga mungkin agak relate sebenarnya, beberapa hari yang lalu aku baru ulang tahun Kak. Wah, selamat ulang tahun ya Will. Happy birthday to me. Happy birthday Willy. Happy birthday to me. Yang ke-23 tahun. Jadi udah bisa dibilang quarter life lah ya Kak ya. Dan aku ngadepin quarter life crisis Kak. Jadi aku ada krisis eksistensial di mana aku ngerasa kayak di umur yang sekarang tuh aku tuh udah nggak boleh main-main lagi. Dan juga kalau mau ngapa-ngapain tuh aku mulai mikir Kak, kayak endingnya bakal berhasil atau gagal ya Kak. Dan jadinya setiap aku memulai sesuatu tuh aku selalu memulai dengan bakal gagal gak ya nanti. Jadi happy sih ulang tahun, tapi afraid-nya juga ada nih Kak, takut gagalnya juga ada nih Kak. Aku mau nanya nih Kak, Kakak tuh tipe yang takut gagal sih gak sih waktu memulai sesuatu? Dan juga apa sih definition of hope in failure menurut Kakak? Oke, jadi kalau ditanya takut gagal, kayak semua orang punya rasa takut, dan itu wajar ya sebagai manusia. Walaupun di Alkitab banyak banget ayat yang bilang jangan takut, ya kan. Tapi ya menurut aku ya kita sebagai manusia takut dikit-dikit boleh lah ya kan. Jadi takut itu pasti ada Will dalam hidup. Tapi kalau ditanya aku orangnya suka tantangan apa enggak, yes, I love challenge. Tapi di tengah-tengah challenge kalau kita diperhadapkan sama proses, tetap ada momen-momen di mana rasa takutnya itu. Jadi bisa dibilang gagal ya, kayak percaya sama Tuhan tapi masih gagal karena takut ya kan. Jadi kalau menurut aku hope in failure itu adalah berpengharapan di tengah rasa takut gitu kan. Jadi gimana kita meresponi proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita ini.
dengan terus berpengharapan sama Tuhan, walaupun emang di prosesnya nggak enak gitu, mungkin di prosesnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, tapi kita tetap harus punya keyakinan, harus punya iman untuk bisa terus percaya sama Tuhan. Oke, daging banget ya Kak ya. Tadi kan kurang lebih kita udah bahas definition tuh, berarti kan insight yang Kakak dapat setelah panjang hidup Kakak ya. Yes. Tapi kalau misalnya kita tarik mundur nih Kak, ke momen-momen Kakak ketika lagi terpuruk, pernah gak sih Kakak ngerasa di titik kayak, kok yang gue lakuin semuanya gagal ya? Kok gue orang paling gagal ya di dunia ya? Entah di mana kek, kuliah, kerjaan, atau apapun itu. Ceritain dong Kak. Boleh. Jadi kalau ngerasa gagal kayaknya di stage of life aku pasti ada momen-momennya Oke. itu ya. Dari zamannya kuliah, terus sekarang kerja, sampai hari ini pun aku ngerasa lagi diproses sama Tuhan. Yang rasanya ya gagal gitu kan. Kalau boleh cerita gitu kan, dari zaman aku kuliah mungkin ya, dari sekolah terus tiba-tiba kuliah, itu ngelewatin proses dimana gak mudah gitu kan. Dimana dulu tuh aku waktu lulus sekolah tingkat akhir, aku tuh apply gitu di banyak Univ ya? iya univ untuk scholarship ya kan, karena kebetulan puji Tuhan dikasih berkat hikmat sama Tuhan, nilai yang baik waktu lulus, jadi apply lah di beberapa scholarship. Waktu itu dari sekolah tuh ngarahin tuh Will buat apply di salah satu universitas sesuai dengan rekomendasinya sekolah. Karena Negeri udah atau swasta Kak? di sama-sama di swasta. Sama-sama Iya, swasta, di ya. swasta. Terus udah berjalan, aku mikirnya oh ya udahlah, orang nilainya bagus ya. Pasti Terus keterima dong. iya pasti keterima lah, Iya, udah iya, diurusin iya. dari sekolah gitu kan. Enteng ya Enteng. kan. Tiba-tiba di saat orang-orang udah mau mulai kuliah, terus aku nanya kepastian dong. Ini gimana jadinya apply beasiswa saya lalala, karena udah ngikutin semua tesnya, udah aku ikutin tapi Iya. belum dapet resultnya. Itu digantung berarti Kak? Iya, digantung. di PHP-in Will. Oke, gak enak banget tuh. Yang gak enak Gak ya? ada jawaban, kita mau gerak juga takutnya diterima ya Kak Iya ya? bener. Nah akhirnya singkat cerita di universitas yang itu nggak diurusin ternyata, sampai akhirnya kan itu orang-orang udah mau mulai kuliah ya, jadi kan aku kayak wah gimana nih nasibku ya kan, bisa-bisa nggak kuliah nih. Story-story aja udah congratulations ya Kak ya? Iya, semuanya ya. orang-orang kan udah mulai kuliah, udah mau persiapan mau masuk kuliah gitu. Sedangkan aku kayak baru dikabarin kalau si universitasnya intinya aku nggak tahu lah gimana, dia nggak proses lah. Beberapa temenku soalnya kita ada yang apply juga. Udahlah sampai pada akhirnya buntu, bingung ya kan. Aduh gimana nih gitu. Tapi waktu di saat itu rasanya kan apply beasiswa tuh nggak gampang ya Will. Iya betul. Prosesnya panjang gitu. Tapi di saat itu Tuhan tuh pakai banyak orang-orang yang mungkin gak pernah aku bayangin untuk bisa ngebantu aku gitu, untuk menjadi informan yang kayak di kampus ini ada loh masih buka Siapa tuh, Kak? beasiswa. Waktu itu adalah seseorang yang memberitahu aku informasi itu. Pada akhirnya aku coba. Pas aku coba aku mikirnya kayak ya itu udah mau masuk kuliah ya kan, Iya. mana mungkin gitu kan. Tapi ternyata di tengah keputusasaan aku itu, di tengah aku ngerasa aduh nih gagal banget gagal nih ya. gitu. Wah bisa-bisa gak kuliah nih gitu. Tuhan tuh punya cara yang luar biasa. Sampai pada akhirnya aku cobalah di universitas itu. Swasta juga tapi emang jauh lebih bagus dari yang sebelumnya aku apply ini. Terus mencoba ikut tesnya semua dan lain-lain, prosesnya panjang. Terus dia nggak bisa udah kasih keputusannya tuh nggak bisa langsung karena kan proses ya, karena aku tuh ikut program beasiswanya yang dari pemerintah, jadi Oke, prosesnya seleksinya panjang. tinggi ya, kayak Ya kalau gitu ya, prosesnya benar. panjang. Very kompetitif. Nah terus waktu itu cuma dikasih challenge-nya sama si pihak kampusnya itu, kalau keterima kan nanti kamu masuknya bakalan telat 2 bulan di antara 2 teman-teman bulan, Kak? kamu. Iya. 2 bulan Kayak- tuh berarti udah 4 pertemuan lah Iya, kurang iya, lebih ya. orang-orang Iya. tuh pokoknya abis UTS deh, dia Iya, bilang iya, gitu. iya. Kan orang masuk Agustus, September. Aha. Aku kemungkinan baru bisa masuk awal Oktober, karena kan Oktober. dia pengumumannya di akhir September dan baru bisa Yes. kuliah di awal Oktober kan. Gimana gitu, bisa catch up nggak? Karena kan kalau anak beasiswa ya dituntutnya itu ya. Iya betul. Nilainya betul. tetap harus bagus no Dan matter opsinya what waktu itu daftar happen. cuma 1 Kak? Cuma Iya, di sini doang? Iya di situ. Wah, pressure lebih Iya, parah ya Kak ya? terus aku akhirnya ya dicoba aja dulu Aha. gitu kan. Kalau ibaratnya tuh kalau lagi diproses Tuhan tuh, ya Tuhan pasti kasih, kalau Tuhan kasih kita tantangan, Tuhan juga pasti ngasih solusinya kan. ya, penyertaan. Yang penting kita percaya. Waktu itu aku percaya banget kayak wah Tuhan bisa, walaupun
sempat sedih, tetap overthinking juga, Overthinking, kayak aduh pasti gimana dong ya. nih ya kan. Betul. Terus singkat cerita keluarlah hasilnya. Some of my friends nggak keterima. Nah waktu itu aku posisinya kan karena masih kerja juga. Belum buka kayak ya? belum buka kan. Kayak pulang kerja aku baru buka. Wah ternyata keterima. Puji Puji Tuhan, Tuhan ya. Ternyata Tuhan malah kasih jauh yang lebih baik dari apa yang aku minta di kampus sebelumnya awal gitu. ya, betul. Dan akhirnya puji Tuhan ngikutin perkuliahan dengan baik gitu kan, sampai akhirnya skripsi ya seperti yang pada umumnya orang-orang ngerjain skripsi pasti ada tantangannya. Tantangan aku waktu itu 1,5 bulan menuju sidang ya. Yes. Tiba-tiba judul aku diganti sama dospem aku. Ngulang lagi tuh dari bab 1. Nah tapi waktu itu aku lagi megang Holywin tuh, lagi pelayanannya di Holywin. Jadi ya lagi seru-serunya deh skripsian tapi sambil Holywin. Tapi ya balik Jadi apa lagi. Kak di Hollywood waktu itu Kak? Waktu itu jadi Oke. jadi Sibuk banget tuh. Oke. pokoknya Hollywoodnya nggak bisa ditinggal deh pokoknya waktu iya, itu. iya, Terus betul. ya udah karena tetap memberi diri untuk Tuhan, melayani Tuhan, karena kan Tuhan udah baik banget ya Yes, perjalanan aku kuliah. Terus sampai akhirnya I take the challenge gitu, walaupun nggak tidur, nangis-nangis, Tuhan ini gimana gitu. Puji Tuhan lulus sesuai dengan apa yang aku minta, aku doakan, puji Tuhan, dan mendapat itu Pendidikan. gelar yang diimpi-impikan sama Impian, orang-orang kalau oke. kuliah tuh pengennya dapat gelar itu ya Apa kan. tuh Kak? Ya itulah. Itulah. Udah tau lah semuanya ya. Terus lulus kuliah, akhirnya aku tuh lulus waktu 2020. 20. Nah itu pas awal-awal COVID. Gelombang layoff lagi tinggi-tingginya Iya, ya. terus kebetulan aku kan di tourism ya. Oh. Jadi nggak ada juga orang mau jalan-jalan ya kan waktu itu. Aha. Sampai pada akhirnya sempat nganggur, tapi di tengah nganggur itu dikasih Tuhan kepercayaan buat pegang Faithins tuh. Oh, Jadi iya. Faithins yang menemani hari-hariku. Terima kasih Faithins. Faithins. Jadi waktu itu berarti Faithins tuh lagi transisi juga ya, kayak dari yang rame banget langsung sepi karena COVID ya Kak? Iya, gitu. Dan itu gimana Kak, perasaan Kakak waktu itu di momen itu, apa yang Kakak paling rasain, entah tadi yang waktu belum keterima kampus dan juga tadi lulus di tengah gelombang COVID dan juga megang Faithins tuh kan lagi sepi ya Kak ya? Apa sih yang dominan Kakak rasakan? Apakah takut gagalnya? Apakah Kakak ngerasa mau nyerah atau apa, gimana ceritanya? Sebenarnya kalau secara pemikiran manusia ya pasti ada takutnya gitu kan, Iya, baru betul. dikasih tanggung jawab terus tiba-tiba COVID. COVID. Ya kan nggak bisa ke gereja, tapi aku bersyukur banget di tengah COVID itu selama kurang lebih 3 tahun di Teens. 1,5 periode berarti ya Kak? Iya ya, Oke. hitungannya gitu ya. Iya. Pokoknya selama kurang lebih 3 tahun di Teens itu aku ditemani oleh teman-teman pengurus yang luar biasa, Transfer Maker, I called them. Yang benar-benar support, kita sama-sama support Teens, pelayanan di Teens dengan luar biasa gitu. Jadi nggak semenakutkan dari apa yang pernah aku bayangkan gitu, aduh nih gimana gitu. Ternyata Tuhan punya banyak cara sampai pada akhirnya bisa terus pelayanan di Teens, dan Teens-nya juga terus berkembang, Teens-nya terus maju buat kemuliaan nama Tuhan gitu. Terus sampai pada akhirnya dapat kerja deh Dapat aku kerja di ya. tengah-tengah lagi sibuk-sibuknya Teens, puji Teens. Tuhan dapat kerja di tempat yang sekarang itu, dan luar biasa sih Kak. Kalau dilihat-lihat lagi, wah gila, penyertaan Tuhan di tengah-tengah hal-hal yang mungkin kayaknya nggak mungkin banget itu happen, tapi di kehidupan aku Tuhan nyatakan kuasanya, dan dari berharap pada Tuhan itulah hal-hal yang aku suka anggap wah gagal nih gitu. Ternyata Tuhan yang menyertai betul, ya Kak ya? Tuhan menyertai. Menjawabnya. Bahkan sampai hari ini pun kalau boleh kesaksian nih, hari ini aku lagi ngalamin proses Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Yang gak mudah gitu. Gak mudah ya? Sebenarnya belum tahu nih endingnya apa, tapi aku percaya banget segala sesuatu yang Tuhan rancangkan di hidup aku itu rancangan yang indah. Dan gak mungkin rancangan yang gagal, dan aku percaya apapun proses yang Tuhan lagi izinkan itu akan bisa menjadi kesaksian, bisa jadi berkat buat nanti ke depannya, dan bisa membawa aku bisa semakin dekat lagi sama Tuhan. Boleh di-spill gak di sini Kak? Gak usah lah ya, Gitu nanti aja ya. Di season 3 ya, Vetem ya. Di season 3 ya Kak ya? Oke, tadi kalau misalnya aku tarik dikit kata-kata Kakak tuh yang wah takut gagal. Nah ketika momen itu lagi ada nih Kak, Kakak lagi ngerasain, Kakak tuh dominan yang nyalahin keadaan kah, lingkungan, atau diri sendiri, atau malah yang mempertanyakan Tuhan sih? Kalau lagi di frase itu ya, karena aku introvert. Introvert, oke. MBTI-nya apa Kak? Apa
apa ya? Tapi nggak pernah cek ya? Oke, introvert, terus? Jadi ya aku pasti tanya lah ke Tuhan, Tuhan kok gini gitu kan. Sebagai manusia kadang ada momen gak kuatnya gitu Pak. Ya aku tanyalah ke Tuhan kenapa kayak gini gitu. Tapi nggak menyalahkan Tuhan ya. Jadi dari proses hidup aku yang tadi aku ceritain itu bukan jadi apa gitu, malah jadi kekuatan buat aku. Jadi ketika aku mau ngeluh, aku tuh jadi ke flashback, nengok ke belakang, wah gila penyertaan Tuhan di hidup aku tuh udah luar biasa banget. Hal-hal yang aku nggak pernah pikirin tuh Tuhan sediakan. Masa ketika lagi dikasih case atau momen problem-problem baru, aku malah jadi menyerah gitu kan. Ya sudah, jadinya kalau dibilang takut ya takut, tapi aku tetap berpengharapan gitu loh Will. Tetap percaya sama prosesnya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan aku ngelewatin banyak masalah, aku tuh selalu percaya di ujung masalah aku itu ada Tuhan. Karena jadi belajar gitu ya Will, akunya jadi belajar kalau dalam masalah itu belajar untuk melihat bukan seberapa besar masalah yang aku punya, tapi aku harus berbangga karena di tengah masalahku itu ada Tuhan yang jauh lebih besar yang bisa mengubah masalahku itu jadi suatu kesaksian, jadi suatu hidup yang baru gitu buat aku. Luar biasa banget Kak, dan juga review dari Vetins ya kayak waktu itu ya kayak kalau misalnya nggak ada transfer maker nih, transfer maker bener Iya, kan? transfer maker itu dulu tuh namanya. mungkin Vetins yang sekarang juga belum tentu solid ini ya kayak Wow. luar biasa. Dan mungkin kalau misalnya tadi Kakak Abel sampaikan itu lebih ke insight dari Kak Abel yang hari ini. Tapi kalau misalnya kita ingat lagi Kak, coba kita tarik lagi Kak Abel yang saat itu lagi ngalamin kesulitan buat nyari uni ataupun nyari kerja, pernah gak Kakak ngerasa kayak Tuhan kok jauh ya? Kok Tuhan diem aja di tengah kegagalan aku, pernah gak Kak? Oke. Iya. Kalau Tuhan diem, justru sebenarnya ya itu tergantung respon kita. Kalau kita ngerasa Tuhan lagi diem, kita yang di challenge sebenarnya. Kalau kita lagi ngerasa Tuhan diem, kita nggak percaya nggak sih sama Tuhan gitu. Kalau di tengah kita ngerasa Tuhan diem itu, kalau Tuhan tuh lagi bekerja secara luar biasa, ngebentuk kita, ngeproses kita buat jadi level up kita gitu, untuk meningkatkan kita menjadi manusia yang lebih berkarakter Kristus asik gitu kan. Jadi lebih ketika Tuhan diam itu aku belajar buat percaya dan belajar mengucap syukur nih teman-teman. Jadi inilah yang aku pelajarin ya Will. Mengucap syukur itu kalau lagi momennya happy, it's an easy thing to do. Gampang ya kan? ya, Gampang banget. ya. Makasih Tuhan, hari ini aku happy ya kan. Tapi kalau mengucap syukur di tengah masalah, itulah hal yang sulit, tapi kita harus bisa lakukan gitu loh. Karena di tengah masalah yang kita hadapi, ketika kita mengucap syukur, kita kan tetap melihat kebaikan Tuhan. Kita masih hidup, kita masih nafas, kita hari ini bisa melewati hari yang mungkin kita sebutnya hari yang berat, tapi kita masih tetap bisa ngelewatin itu. Ya itu aku belajar buat mengucap syukur nggak hanya di situasi yang lagi happy aja, tapi aku belajar buat bisa terus mengucap syukur walaupun aku lagi ngerasa gagal, walaupun aku lagi ngerasa ini Tuhan buntu banget, nggak ada jalan, tolongin gitu kan. Jadi belajar untuk itu sih. Oke, berarti Kak Abel tuh kalau buat ngadepin rasa takut gagalnya itu lebih ke datang ke Tuhan, mengucap syukur ya Kak ya? Yes. Tapi kapan sih Kak Abel tuh mulai sadar bahwa kegagalan itu tadi Kakak bilang proses dari Tuhan, itu challenge dari Tuhan dalam membentuk hidup Kakak? Ada gak momen yang Kakak inget tuh kayak ini adalah proses dari Tuhan? Kayaknya since dari aku SMA ke kuliah itulah udah ngerasain banget proses Tuhan gitu loh dalam hidup. Belajar buat kayak ketika sekarang nih diperhadapkan sama proses-proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi, jadi belajar gitu. Kalau di tengah-tengah yang kita bilang gagal, di tengah-tengah kita lagi putus harapan gitu, belajar untuk menyerahkan diri seutuhnya ke Tuhan, berserah gitu. Jadi bukan nyerah ya. Kita kan berserah dan nyerah tuh kalimatnya mirip-mirip gitu kan. Itu tergantung respon kita kan. Kita mau jadi manusia yang berserah, menyerahkan diri seutuhnya ke Tuhan. Kayak tadi kan aku selalu kayak, aduh Tuhan ini gimana? Aduh ini walaupun dengan penuh air mata, dengan penuh apa ya bilangnya? Ketakutan. Ya, apalah pokoknya semua bad words itulah, gagal apalah semua gitu. Tapi belajar buat menyerahkan gitu ke Tuhan gitu, karena aku percaya banget sih proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita masing-masing tuh
Tuhan pengen dari hidup kita tuh jadi kesaksian, Tuhan pengen dari hidup kita tuh nama Tuhan dipermuliakan lewat cerita-cerita hidup kita yang mungkin kita nggak pernah ngebayangin gitu. Dan jadi belajar buat percaya satu hal kayak gini, ibaratnya tuh kalau mau dibentuk Tuhan, proses itu nggak ada yang mudah, ya kan? Betul. Contohnya tanah liat gitu. Tanah liat tuh kalau cuma jadi tanah doang ya udah value-nya ya udah tanah aja kan. Tanah, iya. Tapi ketika dia dibentuk, diukir, dihias, diwarnai, Jadi terus art dijual ya, jadi art yang mahal, dia bervalue kan. Yes. Harganya jadi high value. Yes. Sama sih aku jadi belajar kayak hidup kita tuh di tangan Tuhan kayak gitu. Iya, walaupun Dibentuk proses demi proses. Dibakar ya Kak ya. Ya diukir, di gini, di gitu kan. Sampai kadang rasanya nggak ada jawaban, rasanya gagal gitu. Tapi sebenarnya lewat setiap proses dan bentukan yang Tuhan izinkan terjadi itu, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang high value. High gitu. value ya. Oke, tadi kan Kakak berapa kali mention tuh berserah, Yes. proses ya. Proses. Ada gak sih Kak langkah yang biasanya Kak Abel tuh lakuin ketika lagi fear, lagi afraid, yang bisa di-sharing ke Faith Fam untuk bangkit lagi ketika lagi terpuruk nih Kak, lagi takut gagal? Oke, yang biasa dilakukan adalah berdoa. Ya itu pasti ya Berdoa kan. pasti. Tapi berdoanya bukan kayak Tuhan maunya ini gitu, tapi bukan atas kehendak kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan. Karena kan aku belajar buat berserah diri penuh gitu kan, menyerahkan semua masalahku ke Tuhan gitu. Jadi kayak Tuhan atur deh, mau atas, mau bawah, mau kanan, mau kiri, ikut gitu. Tapi kasih Ikut, tahu iya. guidance-nya gitu supaya aku tetap on track sama On track ke Tuhan, Tuhan, gitu loh, iya, nggak lose in faith gitu kan. Karena percayalah kayak semua hal itu di dalam hidup ini tuh Tuhan kalau kasih tuh sesuai sama waktunya Tuhan gitu. Nggak pernah kecepatan, nggak pernah kelambatan, selalu di waktunya Sesuai Tuhan ya. Kadang kan kita maunya inilah Tuhan gitu. Banyak mau lah kita ini. Manusia. Manusia. Dagingnya ya, gede Kak. Iya, ya betul. aku pun masih kayak gitu kan maunya ini Tuhan kok Iya. gini gitu kan ya. Namanya diproses, dibentuk ya gitu. Ya, kita Nggak ada yang bertarung enak, sama tapi percayalah itu kayak Tuhan tuh selalu memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Waktunya. Kayak di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya kan? Nice. Dan ya kita tuh selalu bertarung sama diri kita sendiri kan Kak, tiap hari ya, kayak bisa menang bisa kalah. Tapi dari cerita Abel tuh berarti kayak Kak Abel tuh udah tahu endingnya gitu loh, bahwa endingnya tuh gue bareng Tuhan. Tapi Yes. buat sampai di situ tuh susah Kak. Betul. Nah Kak Abel buat sampai di titik situ tuh gimana sih Kak proses discoveringnya tuh? Oke, prosesnya ya sama ya Bill, kurang lebihnya. Belajar mengucap syukur kalau aku lagi facing problem. Walaupun nggak mudah ya kan, mengucap syukur terus berserah, bertanya lagi ke Tuhan. Tuhan kalau misalnya aku mau melakukan hal ini seturut kehendak Tuhan nggak gitu? Apa cuman mau keinginan aku, terus misalnya Tuhan nggak jawab, bukan Tuhan nggak jawab sesuai ini ya, maksudnya nggak sesuai dengan apa yang aku mau. Belajar untuk nggak marah gitu sama Tuhan, karena kadang kita ngelihatnya ya sekecil gelas inilah gitu. Iya. Tapi sebenarnya Tuhan tuh mau hidup kita tuh jauh lebih luar biasa, kan helikopter view-nya beda gitu kan. Jadi belajar buat minta kekuatannya sama Tuhan gitu. Terus join di komunitas yang emang komunitas gereja Iya, gitu yang ya. bikin kita bertumbuh ya, Kak. Iya, apalagi kan di usia-usia remaja, usia-usia teens, youth gitu kan lagi asik-asiknya sama dunia luar yang Mudah mantap. buat hilang arah ya. Mudah lah kita itu Iya, hilang iya, arah. iya. Jadi tetap berpegang sama Tuhan sih. Oke, berarti lebih ke mengucap syukur yang diulang-ulang terus ya Kak ya? Yes, dan berserah ya, Will. Dan berserah ya Kak ya? Berarti kita tiap hari harus belajar tetap ya Kak ya? kalau Betul kayak gitu dong. ya? Oke, nah Kak, kalau misalnya Kak Abel lihat ke belakang dan balik lagi ke masa itu, dan kita pikir dari sekarang deh, dan bisa milih sekarang apa yang justru Kakak pelajari dan Kak Abel dapat dari kegagalan itu, yang gak mungkin Kak Abel tuh discovering itu, atau misalnya menemukan insight itu kalau misalnya Kak semuanya itu lancar. Oke, Ada gak Kak? ini yang aku pelajarin jadinya kegagalan itu artinya bukan Tuhan gak sayang. Tapi? Kegagalan itu artinya Tuhan mau proses kita buat jadi yang lebih lagi. Gitu. Karena harus percaya satu hal ini sih, di dalam Tuhan, kalau kita berharap sama Tuhan kan gak ada yang gak mungkin ya. Betul. Ya kan, jadi mau apapun prosesnya kita tetap harus
percaya sama Tuhan itu dan menikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi, dan kita akan melihat mujizat demi mujizat tuh terjadi di atas hidup kita. Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya Faith Fam lagi ngadepin kegagalan hari ini, percaya bahwa Tuhan sedang memproses teman-teman sekalian ya. Semangat. Semangat. Pasti nggak mudah lah, pasti ya kan, penuh air mata. Tapi percaya kita tuh punya Tuhan yang besar, yang hal-hal yang mungkin nggak mungkin banget nih happen gitu. Tapi Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Iya. Dan kalau misalnya kegagalan waktu itu, bukan kegagalan sih, tapi ketakut gagalan waktu itu yang masuk uni itu nggak terjadi, mungkin nggak bakal bikin Kak Abel yang hari ini ya Kak ya. Yes, betul. Mungkin sekuat ini nggak bisa gitu ketemu Willy mungkin hari ini, nggak bisa cerita. Dan ya narasumber kan? hari ini. Iya kan? betul. Mungkin lagi di luar kali ya Kak, nggak di gereja terus ya Kak. Dan ya, sebelum ke pertanyaan terakhir yang statement yang menguatkan Faith Fam, aku pengen tanya deh Kak mengenai kegiatan yang aku sering lihat di story-story Kak Abel nih Kak. Apa tuh? Soal lari, soal half marathon tadi. Nah, Oke. Kak, itu tuh mungkin half marathon mungkin agak relate sama dengan failure hari ini kayak kan. Soalnya aku ngerasa tuh ketika gagal. aku lagi jogging, Oh, aku tuh iya. kayak pengen nyerah terus, kayak udah deh capek. Iya. Tapi tetap pacu diri, jangan menyerah gitu. Betul. Nah kalau misalnya maraton itu atau lari tersebut, ada gak sih filosofi atau nilai yang Kak Abel pandang gitu Kak, yang bisa di-sharingin? Oke, jadi salah satu cara dalam menghadapi proses yang bisa dibilang gagal gitu, aku selalu cari cara untuk bisa ngobrol juga sama diriku sendiri kan. Selain kita menyerahkan diri ke Tuhan, kan kita juga tetap harus sayang sama tubuh betul. kita. Nah, puji Tuhan aku menemukan itu lewat lari. Lewat lari ya, Kak, ya? kan? Jadi buat aku tuh nggak langsung half marathon ya teman-teman. Jadi aku berproses juga dari 5K, 10K, half marathon sampai Sekarang paling jauh berapa kilo Kak? Dalam sekali periode? sekarang lagi latihan buat maraton. Maraton tuh berapa kilo sih? 42,2. Kalau half berarti 21? 21. Iya oke. gitu. Jadi belajar gitulah. Itu belajar lagi di proses, sama kayak hidup tuh rasa-rasanya pengen nyerah aja gitu. Kayaknya nggak mungkin banget orang bisa lari berkilo-kilometer Dan 21 gitu. kilo tuh berapa jam Kak? Aku biasanya selesainya di 2,5 jam. Setengah jam. Capek sih. Oke. Ya sekitar segitu, tapi kan dulu juga nggak kayak gitu ya. Tapi belajar lah kayak lewat lari kan, kalau lari sambil dengerin lagu rohani gitu kan, terus sambil ngobrol sama diri sendiri, sambil ngobrol sama Tuhan gitu. Jadi stress Stress release ya kalau anak iya, sekarang iya. ya Gen Z ya, stress release-nya tuh in a good way gitu, walaupun sambil lari bisa sambil nangis ya kan. Serius, tapi Kak? enggak. Iya. Oh berarti lari sambil netes nih ya Kak Iya, ya? Oke. tanpa sadar Tanpa kadang sadar. kan gitu. Ya mungkin buat beberapa orang kan bisa kayak gitu kan, sambil nangis, sambil ketawa kalau lagi happy ya kan. Jadi I find myself better juga lewat si olahraga. Oke. Jadi aku nemuin cara seru untuk bisa menikmati hidup walaupun tetap banyak masalahnya, ya lewat lari. Karena kan lari tuh kayak ngadepin masalah lah gitu. Kadang di tengah-tengah suka mau give up, suka mau nggak percaya nih Iya, bisa iya. nih sampai finish. Apalagi gitu half kan. maraton ya Kak ya? Iya, Kayak mungkin di sebelahnya tuh Willy kayak- seneng banget nih nge-highlight half marathon. Aku soalnya lagi into banget Kak, lagi Oke. pengen juga, pengen belajar. Oke. Ya. Di 11 kilo mungkin mau nyerah ya Kak, tapi Iya. ada price-nya mungkin kalau Iya, di half pasti marathon. ada hal yang di tengah-tengah itu jadi kepikiran gitu. Kalau di ujung tuh ada yang nungguin. Oke. Iya kan. Sama kayak kita lagi di proses Tuhan, ngelewatin kegagalan demi kegagalan. Mungkin hari-hari ini banyak Faith Fam lagi Kesulitan ya Kak. kesulitan ngadepin banyak masalah, tantangan gitu. Ibaratnya tuh kayak lari lah gitu ya. Di tengah-tengah pasti ada mau gagalnya, tapi teman-teman harus ingat gitu, di ujungnya, di garis finishnya tuh ada Tuhan yang tangannya terbuka lebar-lebar mau meluk kita. Asik. Gitu. Kutip Faith Fam biar kuat. Jadi mungkin lagi ngadepin bos yang banyak mau, dosen yang susah ditemuin. Kok kayak curhat ya? Oh ini lebih ke Willy ya yang curhat. Tapi Sorry. percaya bahwa Tuhan ada di ujungnya, siap memeluk teman-teman semuanya. Betul. Nah Kak, di ujung pertanyaan, ujung sesi podcast hari ini, aku mau nanya nih Kak. Apa tuh? Dari tadi kan juga nanya ya Willy sebenarnya. Iya ya. Ada gak sih Kak satu kalimat atau pernyataan yang biasanya Kak Abel tuh pakai buat gunain kuatin diri sendiri, dan juga ketika
ketika Kak Abel lagi hilang harapan tuh, Kak Abel tuh inget pernyataan ini dan kuat lagi ya, bisa di-sharing ke Faith Fam sekalian. Oke, aku izin lihat ayatnya boleh kali ya? Oke, boleh kan? Oke, jadi aku punya ayat favorit. Kayaknya ini jadi ayat favoritnya banyak orang juga ya. Oh ya Kak? Coba. Jadi ada di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia. Ya, jadi kalau teman-teman lagi hilang arah, mungkin juga bisa baca ayat Bisa. ini ya kan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi teman-teman, no matter what you face right now, gitu, just believe this, kalau in God there's always a hope, because with God nothing is impossible. So keep surrender everything to God, trust God process, and you will see the witness His miracle in your life. Jadi apapun yang hari ini dihadapin, teman-teman percayalah kalau di dalam Tuhan itu selalu ada harapan, dan di dalam Tuhan nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Everything is possible sama Tuhan, dan belajar untuk terus percaya sama apapun yang Tuhan mau bentuk dan mau jadikan kita di masa depan. Percaya sama prosesnya Tuhan, walaupun hari ini kamu ngalamin hal-hal yang berat, percaya deh, setiap proses itu nanti di ujungnya kita akan lihat banyak banget mujizat-mujizat Tuhan yang gak pernah kita pikirin terjadi dalam hidup kita. So semangat terus Faith Fam! Luar biasa banget ya, buat yang nggak ngerti bahasa Inggris, artinya jangan lupa ibadah hari Minggu di GBI Mawar Saron ya. Oke, luar biasa banget, everything possible with God. Dan juga tadi aku belajar berproses bahwa failure itu adalah challenge dari Tuhan. Yes. Dan juga kita harus berserah, bersyukur, repeat tiap hari gitu ya Kak Abel ya. Luar That's biasa right. banget, aku yakin Faith Fam semua diberkati. Dan kalau misalnya Faith Fam diberkati oleh tayangan hari ini, jangan lupa bagikan juga ke teman-teman Faith Fam yang lagi butuh. Jangan lupa juga follow dan subscribe akun Faith Minutes. Luar biasa banget Kak Abel, thank you hari ini. Luar Thank biasa, you, Willy. daging banget. Oke, see you next week Faith Fam, God bless you all, bye-bye.